Oke, adapun contoh wujud budaya gagasan ini dapat digambarkan melalui PowerPoint, gambar dalam PowerPoint berikut. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Jadi di sini wujud budaya gagasan itu contohnya ada adat istiadat. Di sini dilihat dari adat istiadat orang Hindu, di mana orang Hindu itu setiap melaksanakan ibadah itu mereka selalu membuat sesajen. Sesajen ini tidak lepas dari adat istiadat mereka. Jadi setiap akan melaksanakan acara dengan melakukan adatnya itu mereka selalu membuat sesajen. Ini adalah wujud budaya gagasan. Ini adalah wujud budaya gagasan. Kemudian yang selanjutnya wujud budaya tindakan. Wujud budaya tindakan ini yang ada di Indonesia itu contohnya nih. Kita lihat di sini ada gambar mereka itu sedang melakukan kerja bakti membersihkan balai desa. Nah, membersih atau melaksanakan kerja bakti inilah yang disebut dengan tindakan atau wujud tindakan masyarakat Indonesia. Jadi wujud budaya tindakan itu contohnya ada gotong royong, kerja bakti, interaksi sosial, kerja kelompok. Itu yang dimaksud dengan wujud budaya tindakan. Yang ketiga, wujud budaya artefak. Wujud budaya artefak ini bisa tidak jauh berbeda dengan wujud budaya gagasan. Tetapi kalau wujud budaya artefak ini lebih kepada bendanya. Jadi di sini bisa ada tumpeng. Tumpeng ini ada juga. Tumpeng ini yang dimaksud dengan artefak. Kemudian selain tumpeng ada patung. Kemudian ada bangunan seperti bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu adalah salah satu contoh wujud budaya artefak. Kemudian dari beberapa pengertian budaya menurut para ahli, kemudian wujud budaya yang diungkapkan oleh J.J. Honigman. Nah, secara umum pengertian budaya itu sendiri merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jadi antara manusia dengan makhluk lainnya, contohnya hewan, tumbuhan, itu manusia itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan makhluk lainnya, contohnya hewan dan tumbuhan. Manusia itu memiliki budaya interaksi, memiliki budaya adat istiadat, memiliki budaya suku, memiliki bahasa dan sebagainya. Sedangkan hewan dan tumbuhan itu tidak memiliki budaya. Jadi dengan adanya budaya inilah yang membuat manusia itu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, adapun unsur budaya tersendiri, adapun unsur kebudayaan itu memiliki 7 unsur. Jadi seorang tokoh yang bernama Kuncharaningrat itu membedakan 7 unsur kebudayaan. Jadi 7 unsur kebudayaan tersebut meliputi yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Di mana peralatan dan perlengkapan hidup manusia itu contohnya seperti senjata, makanan, pakaian, alat transportasi, tempat berlindung seperti rumah, kemudian alat produksi seperti kompor dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan peralatan dan perlengkapan hidup manusia yang termasuk dalam 7 unsur kebudayaan. Yang kedua, ada mata pencaharian hidup manusia. Mata pencaharian hidup manusia, jika kita lihat di gambar ini ada beberapa mata pencaharian. Jadi masyarakat Indonesia itu ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai polwan, ada yang bekerja sebagai peneliti, ada yang bekerja sebagai nelayan, pramugari dan sebagainya. Dari gambar tersebut atau dari gambar ini menciri khaskan bahwasannya Indonesia itu pluralitas atau majemuk atau
pokoknya gambar ini menunjukkan bahwa Indonesia itu majemuk atau Indonesia itu pluralitas, yaitu memiliki beraneka ragam mata pencaharian. Yang ketiga, urutan yang ketiga dari 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat itu adalah sistem kemasyarakatan. Dari gambar ini, sistem kemasyarakatan yang dimaksud itu adalah adat istiadat. Di sini ada adat istiadat masyarakat Indonesia merayakan panen raya, di mana masyarakat Indonesia itu sedang melaksanakan panennya. Ternyata panennya itu menghasilkan banyak sekali hasil panen, sehingga mereka itu merayakan hasil panen tersebut, yaitu dengan cara merayakan makan bersama. 7 unsur budaya yang selanjutnya, urutan yang keempat adalah bahasa. Bahasa di sini Indonesia itu memiliki berbagai macam bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Madura, dan sebagainya. Nih, coba lihat atau perhatikan gambar berikut. Di sini ada nuhun. Nuhun itu adalah bahasa Sunda. Suksma itu bahasa Bali. Matur nuwun itu adalah bahasa Jawa. Mauliate ini adalah bahasa Mauliate itu bahasa hampir mirip dengan bahasa-bahasa yang Malaysia dikit lah. Jadi ini adalah bahasa Papua. Terima kasih ini adalah bahasa nasional. Makasih ini adalah bahasa lebih ke Makassar apa ya, Nak ya. Jadi beberapa ucapan terima kasih di sini, ucapan terima kasih yang diungkapkan oleh beberapa gambar di sini, ini adalah ucapan terima kasih dari beberapa bahasa yang ada di Indonesia. Dari bahasa inilah menunjukkan bahwa Indonesia itu pluralitas atau majemuk, memiliki beraneka ragam bahasa. 7 unsur budaya yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kesenian. Kesenian di Indonesia ini menunjukkan ada reog. Reog ini ada dari Jawa. Kemudian kuda lumping juga dari Jawa. Kemudian tari kecak ini adalah kesenian dari Bali. Kemudian wayang kulit ini dari Jawa. Kemudian ondel-ondel dari Betawi. Kemudian ini macan apa ya? Ini tari macan ini dari Sunda. Dari beberapa gambar ini menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki keanekaragaman kesenian yang menunjukkan Indonesia itu plural atau multikultural. 7 unsur kebudayaan yang selanjutnya yaitu keenam, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dari zaman ke zaman itu semakin lama semakin berkembang. Dulunya masyarakat Indonesia itu belajar itu hanya menggunakan batu. Nah, untuk saat ini masyarakat Indonesia itu untuk anak-anak zaman sekarang itu banyak menggunakan alat-alat canggih, alat-alat elektronik yang berupa laptop. Atau apalagi sekarang ini dengan adanya pandemi Covid ini, anak-anak di Indonesia itu banyak menggunakan pembelajaran yaitu menggunakan handphone. Kita melaksanakan pembelajarannya yaitu melalui via elektronik, yaitu pembelajaran daring. 7 unsur budaya yang selanjutnya yaitu religi, yaitu keagamaan. Bahwasanya Indonesia itu memiliki berbagai macam agama. Ada agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, dan sebagainya. Dari 7 unsur kebudayaan di sini ini menunjukkan bahwasanya Indonesia itu pluralitas atau majemuk atau multikultural. Jadi Indonesia itu memiliki beraneka ragam budaya, bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang apa sih itu pluralitas, kemudian apa sih pengertian pluralitas, kemudian apa sih budaya itu, kemudian kita melihat wujud-wujud budaya, dan yang terakhir yaitu kita mengetahui beberapa 7 unsur yang terakhir yaitu kita melihat 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat.